Sebelum videonya dimulai, saya mau kasih tahu nih guys ya, kalau misalnya ada di antara kalian yang misalnya terhibur dengan konten saya atau enggak, kayak pokoknya kayak gitulah pokoknya. Kalian bisa kirimin saya super thanks guys ya. Caranya gini nih, yang pertama kalian cari channel saya. Tuh nih. Kan ya. Nah, dapat kalian pilih video manapun terserah kalian. Pilih video manapun terserah kalian. Nah, kalian tindih titik tiga ini, terus tekan terima kasih. Nah, di sini kalian bisa kirim di sini, coy. Terserah kalian, 5 juta pun boleh. Terserah. Pokoknya terserah kalian berapa, seikhlasnya lah. Terus kalian bisa terus di sini. Misalnya kayak gitu. Nah, terus kalian beli dan kirim. Nah, pada saat itu bakalan kekirim, guys. Oke, gitu aja. Cerita dibuka di keesokan harinya, di mana di saat itu, dosen di kelas mereka meminta para mahasiswa untuk mengerjakan sebuah tugas kelompok yang berisi minimal 4 orang. Di saat itu seorang introvert seperti Jia Cheng merasa tak nyaman karena dia tidak suka setiap kali ada sebuah tugas kelompok. Di saat itu, semua orang langsung membentuk sebuah kelompok dengan orang-orang yang mereka kenal, atau bisa kita bilang teman-teman mereka. Bahkan Sansan juga membentuk kelompoknya sendiri. Dan di saat itu, di saat semua orang di situ sedang sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, Jia Cheng pun memasang earphone-nya, lalu kemudian berdiri dan berusaha untuk menjauh dari dunia yang membuat dia sangat tidak nyaman. Akan tetapi, di saat itu seketika seseorang menarik tangannya, dan ternyata itu merupakan Sansan. Sansan pun menatap Jia Cheng dengan tatapan khawatir, lalu kemudian membawanya ke arah kelompoknya, dan langsung memaksa Jia Cheng untuk masuk ke dalam kelompoknya itu. Tentu, Jia Cheng merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Namun, Sansan tetap menyuruhnya untuk masuk ke kelompoknya dan bersikeras untuk itu. Dan pada akhirnya, setelah menyelesaikan sedikit kesalahpahaman semua anggota kelompok, Jia Cheng pun dengan terpaksa masuk ke kelompok Sansan. Dikarenakan Sansan berkata kalau dia khawatir pada Jia Cheng, dan dia ingin Jia Cheng untuk tidak mencoba menyelesaikan suatu masalah sendiri, karena terkadang seseorang itu membutuhkan orang lain untuk hidup dan bergantung. Sama seperti yang pernah Jia Cheng katakan kepadanya saat itu. Di sisi lain, dosen meminta mereka untuk mencabut lotre untuk menentukan topik pembahasan kelompok mereka masing-masing. Akan tetapi, dosen terdistrak dengan sesuatu. Sementara itu, Sansan pun bersiap untuk mencabut lotrenya dengan percaya diri. Tetapi pada saat dia ingin mencabutnya, dia pun terkejut saat mendengar kalau dosen ternyata mengenal Jia Cheng dengan baik. Apalagi setelah mengetahui kalau Jia Cheng memang cukup dekat dengan dosennya, bahkan sampai membahas sesuatu dengan sangat akrab. Sansan di saat itu belum menyadari kalau sebenarnya dia merasakan suatu perasaan yang dinamakan kecemburuan. Of course, karena perasaannya itu, Sansan pun langsung mencari perhatian kepada Jia Cheng dan membuat beberapa tingkah yang sedikit aneh dan nyeleneh. Dan tentu itu membuat Jia Cheng sedikit terganggu, karena Sansan tidak biasanya seperti ini. Di sisi lain, dosen tersebut sepertinya sadar dengan tingkah laku Sansan. Dan karena itulah, dosen pun merencanakan sebuah rencana yang pastinya akan mengasyikkan baginya. Saat itu dia pun berkata kalau Jia Cheng dan dia ini mempunyai sebuah hubungan yang cukup dekat di saat-saat itu. Di saat-saat dulu maksudnya. Dan yang dimaksud oleh dosen adalah mereka terbiasa melakukan ini dan itu bersama-sama. Sudah pasti, di saat itu, karena Jia Cheng juga bereaksi dengan kata-kata sang dosen, Sansan pun malah tambah salah paham lagi, dan malah memikirkan sesuatu yang memaksa otaknya untuk berpikir keras dan memuat semua data yang sudah terkumpul selama ini. Iya, di saat itu, terjadilah sebuah drama yang cukup asik, dan itu juga dinonton oleh teman-teman Sansan. Sementara itu, dosen pun berkata kalau dia tidak menyangka Jia Cheng bisa memiliki pacar yang sangat imut dan perhatian untuknya. Dosen di saat itu juga bertanya kepada Sansan soal hubungannya dengan Jia Cheng. Dia juga meminta Sansan untuk memanggilnya Kakak Lan saja kalau sedang berada di luar jam pelajaran. Tentu, Sansan merasakan aura tak nyaman dari Kak Lan. Di sisi lain, Kak Lan merasa kalau Sansan sangat cemburu terhadap dirinya. Jadi dia cukup senang karena rencananya ternyata berhasil.
Setelah semua itu, Kak Lan pun menjelaskan kalau dia dan Jia Cheng tidak memiliki hubungan apapun. Hanya saja yang membuat mereka dekat adalah karena Jia Cheng sudah 2 kali gagal dalam tugas kelompok ini. Dan kalau sampai dia gagal lagi, berarti yang sekarang ini sudah ketiga kalinya. Tentu, San San pun langsung bereaksi terhadap perkataan Kak Lan. Tapi nampaknya bukan itu alasannya. Kak Lan memberitahu kalau Jia Cheng itu sangat-sangat pintar dalam semua mata kuliah. Tapi dia selalu ingin mengerjakan tugas yang berkaitan dengan sebuah kelompok seorang diri. Apalagi dia bahkan sudah beberapa kali mencoba menyuap Kak Lan agar diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut sendirian. Dan kesimpulannya, Jia Cheng ini adalah seorang introvert jenius yang tidak suka berada di lingkungan sosial, apalagi terlibat dengan seseorang. Dan di saat itu entah kenapa San San merasa bahwa itu sangat lucu, dan dia pun tertawa. Setelah itu, San San dan juga Jia Cheng kemudian membuka kertas yang berisi topik yang akan mereka bahas. Dan yang mengejutkan, bahwa mereka mendapatkan sebuah topik yang berkaitan dengan game. Kak Lan kemudian memberitahu kalau itu adalah topik menarik, tapi itu sebenarnya cukup sulit untuk dikerjakan sendiri, karena pada dasarnya game itu berisi ratusan ribu coding yang sangat rumit untuk mencegah terjadinya bug pada sistemnya. Jadi karena itu Kak Lan pun memanggil 2 orang lagi untuk membantu kelompok Jia Cheng dan juga San San. Ya, setelah masalah itu terselesaikan, Kak Lan pun berkata kalau Jia Cheng itu sangat beruntung karena seorang iblis kecil sepertinya mendapatkan seorang malaikat penjaga yang sangat mengkhawatirkan Jia Cheng dalam segala macam situasi. Jadi Kak Lan menyarankan agar Jia Cheng harus menyayangi dan menjaga malaikat penjaganya dengan baik agar dia tidak direbut orang. Di saat itu Kak Lan juga menyemangati San San. Beberapa saat kemudian, kedua orang yang baru bergabung itu lalu memandang remeh tugas ini karena yang dibahas adalah game. Dan mereka dengan sangat seenaknya meninggalkan kerjaan kepada anggota kelompok yang lain. Sementara mereka katanya akan menghadiri sebuah pesta sebentar lagi. Pastinya anggota yang lain merasa kesal kepada kedua orang itu, karena mereka sangat tidak bertanggung jawab. By the way, kalau dilihat-lihat sikapnya Kak Lan dengan si kacamata ini hampir-hampir mirip ya. Atau mungkin saya doang yang salah sangka apa ya. Udahlah, pusing lah kalau mikir-mikir itu. Di saat itu, mereka pun berpikir untuk membuat sebuah grup chat khusus yang berisi sebagian besar anggota. Dan tentu, ada Jia Cheng juga di dalam sana. Namun, di samping itu, teman-teman San San pun mengkhawatirkan San San. Karena mereka tahu, San San itu sering sekali membuat kesalahan dan gegabah. Jadi, mereka bertanya, apakah San San bisa melakukan tugas ini? Dan ya, dengan percaya diri, San San pun berkata kalau dia bisa menyelesaikannya. Jelas, karena San San sendiri yang berkata seperti itu, atau kalau dia bisa menyelesaikannya, teman-temannya pun mempercayai ucapan dari San San. Setelah itu, San San pun bertanya pada Jia Cheng mengenai alasan Jia Cheng sangat kalem dan tenang di hari ini. Karena biasanya Jia Cheng akan bersikap seperti ini, dan kalau tidak akan bersikap seperti ini. San San heran, jadi pastinya dia bertanya alasan itu. Akan tetapi, Jia Cheng dengan tenang membiarkan semua hal itu, dan lalu berkata kalau dia akan pergi untuk mengurus sesuatu yang penting dulu. Pastinya karena melihat reaksi Jia Cheng, San San menjadi sangat penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi dengan Jia Cheng. Dan dia pun berakhir menahan Jia Cheng. Tapi hal itu malah membuat dia malu, sehingga dia pun melepaskannya dan mengurungkan niatnya untuk bertanya kepada Jia Cheng mengenai yang sedang terjadi kepada dirinya. Karena tidak ada yang ingin dia bahas, Jia Cheng pun segera pergi dari sana dan meninggalkan San San yang saat itu sepertinya merasa sedih akan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihatlah kondisi kelas yang sudah kosong dan hanya menyisakan San San sendiri di tempat tersebut. Di saat itu, sepertinya San San sedang memikirkan sesuatu yang sangat membebani pikirannya, sampai-sampai hal tersebut membuat Jia Cheng sangat khawatir. Jadi dia memutuskan untuk mencari tahu hal tersebut. Namun di saat itu, dengan tiba-tiba San San pun didatangi oleh beberapa cowok yang mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tapi sementara itu, sebuah dokumen pun dibanting di depan San San, dan Jia Cheng langsung menjelaskan kalau San San itu merupakan kelompoknya. Jadi mending mereka tak usah mendekati San San. Anjir, keren parah si Jia Cheng. Setelahnya, Jia Cheng juga langsung menarik San San untuk segera pergi dengannya dari sini. Seperti biasa, di saat sudah keluar dari gedung, San San pun menatap Jia Cheng dengan rasa penasaran
dan bertanya alasan Jiacheng kembali kepadanya. Jiacheng pun langsung berkata kalau dia tidak ingin Sansan melakukan hal bodoh lagi. Dan pasti pada akhirnya Sansan akan meminta bantuannya lagi di saat dia sudah berada dalam masalah besar. Tapi yang membuat Jiacheng heran adalah tatapan Sansan di saat dia menahan Jiacheng. Seakan-akan Sansan ingin Jiacheng bersama dengannya. Di sini yang anehnya Sansan tidak menolak kata-kata yang jelas-jelas meledeknya itu, dan malah berkata kalau dia memang ingin bersama dengan Jiacheng dan berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Jadi dia memohon agar Jiacheng dapat pergi bersama dengannya. Di saat itu sudah pasti dia merasa malu, jadi dia pun berbalik dan menuruti permintaan Sansan. Jelas, Sansan merasa senang karena dia dan Jiacheng sekarang telah berada di frekuensi yang sama. Anjir, kayak lagu. Di sore itu, Sansan dan Jiacheng pun sedang membagikan sebuah survei. Tapi karena Jiacheng itu introvert, maka Sansanlah yang menjadi tangan dan kaki bagi Jiacheng. Tapi tidak disangka dengan kemampuan bersosialisasi yang sangat-sangat baik dan juga aura yang sangat positif dari sifat malaikatnya, perlahan-lahan orang-orang pun mulai berkumpul di sekitar Sansan karena mereka penasaran dan juga tertarik dengan sifat Sansan yang sangat baik dan ramah. Dan di saat itu, Jiacheng pun merasa tidak bisa berkata-kata dan speechless loh terhadap kemampuan Sansan yang sangat baik dalam bersosialisasi. Tidak disangka waktu berlalu dengan sangat cepat dan sudah malam. Saat itu Sansan juga terlihat baru selesai mandi. Setelahnya Sansan pun melihat Jiacheng yang sedang mengerjakan sebuah tugas. Karena itu dia pun segera bergegas untuk pergi ke sana. Sansan juga merasa senang karena tadi dia sudah dapat membantu Jiacheng, tapi sekarang dia ingin membantunya lagi. Sementara Sansan mengatur dokumen-dokumen itu, Jiacheng pun menatapnya dan kemudian langsung berpikir mengenai kemampuan sosial Sansan yang sangat hebat. Jiacheng juga sadar bahwa ini adalah kemampuan untuk membawa kebahagiaan dan energi kehidupan yang sangat positif ke sekitarnya. Di saat ini, Jiacheng pun sadar bahwa Sansan ternyata memanglah seorang malaikat. Jiacheng juga jujur bahwa selama ini dia menganggap Sansan itu hanyalah seorang yang bodoh dan hanya bisa membuat masalah saja. Akan tetapi, Jiacheng sekarang baru menyadari kalau sebenarnya bukan Sansanlah yang bodoh, melainkan dialah orang yang bodoh di sini, yang hanya bisa menghalangi Sansan selama ini. Anjir, itu kata-katanya Jiacheng loh. Sumpah, dalam banget artinya itu. Di sini pokoknya Jiacheng jujur sama dirinya sendiri. Dan di saat itu, Sansan pun sadar kalau Jiacheng sedang menatapnya dengan mata yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Jelas sudah pasti Sansan penasaran dengan hal itu. Tapi Jiacheng pun cuma menjelaskan kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Dan hanya itu saja, tidak lebih. Setelah itu, Sansan dan Jiacheng membahas tentang pembahasan di grup chat mereka. Tapi karena Sansan lupa mengisi daya ponselnya, dia tertinggal soal pembahasan itu. Singkatnya, Jiacheng menjelaskan kalau tugas yang tersisa hanyalah memberikan komentar mengenai suatu game. Tapi mereka bingung harus main game apa. Namun mendadak, Sansan pun terpikir dan menyarankan untuk memainkan game yang dikirim oleh pengawas kacamata saja, daripada susah memikirkan game apa. Jelas, Jiacheng langsung menolaknya, karena itu berasal dari si pengawas kacamata. Akan tetapi, Mas Bro Cincin pun memaksa Jiacheng untuk memainkannya bersama Sansan, karena ini bagian dari tugas. Sip, nice Mas Bro. Setelah Sansan membuka box itu, Jiacheng pun penasaran, karena dari tadi Sansan cuma diam-diam saja. Sansan pun langsung berkata kalau permainan ini bernama Truth or Dare for Lovers, yang artinya adalah permainan jujur atau tantangan untuk pasangan. Ditambah lagi, Sansan juga menjelaskan kalau permainan ini dilengkapi dengan detektor kebohongan yang dapat mendeteksi apakah peserta berbohong atau berkata jujur. Dan ya sudah pasti, Jiacheng pun pura-pura tidak sengaja menjatuhkan mainan itu. Dia juga berpura-pura tidak sengaja menginjaknya sampai menghancurkan mainan itu. Sudah pasti, Sansan menjadi sangat kesal kepada Jiacheng karena merusak permainannya. Tapi Sansan masih memiliki kartu truth order-nya. Jadi saat itu, tanpa sepengetahuan Jiacheng, Sansan pun langsung memulai permainannya. Di saat itu, mereka pun memulai permainannya, dan Jiacheng sudah tidak bisa lari lagi. Di situ ternyata Sansan sama sekali tidak tahu apa sebenarnya permainan truth order itu. Jadi dia sembarang memulai gamenya karena dia sangat senang dengan game baru.
Di situasi itu, Jiajeng pun terpaksa ikut bermain dan akan menjelaskan peraturan dan alasan kenapa Sansan akan menyesali perbuatannya ini di sebentar. Pokoknya di saat ini, Jiajeng berusaha untuk menjelaskan aturan permainannya dengan memparodikan anime Yu-Gi-Oh! By the way, bagi yang nggak tahu Yu-Gi-Oh! Itu apa, Yu-Gi-Oh! Itu merupakan salah satu serial anime kesukaan saya yang tayang di Space Tune dulu saat saya masih kecil. Dan karena ngelihatnya, saya jadi sedikit nostalgia dan akhirnya gimana loh, curhat. Oke, mari kita lanjut. Di saat itu setelah mencabut kartunya, Jiajeng pun melihat kalau kartunya ternyata berisi sebuah tantangan untuk melakukan sebuah permainan yang ya udahlah, ini kalian pasti tahu lah apa artinya, jadi saya nggak perlu jelasin. Jelas karena tahu artinya, Jiajeng pun langsung saja menghancurkan kartu itu dan menyuruh Sansan untuk mencabut kartu selanjutnya karena ladies first. Di saat itu, Sansan pun melakukan sebuah gerakan yang persis dicontohkan oleh Jiajeng dengan sangat sempurna. Di situ Sansan masih belum merasakan sebuah tekanan, tapi pada saat dia membuka kartunya, ya isinya sama persis dengan yang didapatkan oleh Jiajeng. Hanya saja untuk bagian Sansan ditambahkan daerah untuk mainnya. Jelas setelah melihatnya, Sansan pun langsung memusnahkan kartu itu, dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung merenung. Karena sekarang mereka sudah terjebak ke dalam permainan terkutuk ini. Sansan juga sangat meminta maaf karena tadi dia telah membuat keputusan tanpa berpikir. Tapi sayangnya, sekarang sudah terlambat. Dan bahkan, Mas Bro Cincin juga menambahkan sebuah aturan yang mana jika mereka menghancurkan properti permainan lagi, maka mereka akan dihukum dengan itu. Dan pastinya, itu bukan hukuman yang menyenangkan. Jadi, Mas Bro Cincin pun menyuruh mereka untuk bersenang-senang. Sabar guys, untuk bagian ini saya aja sampai nggak kuat buat bahas. Jadi kasih saya napas dulu. Oke sudah, mari kita lanjut. Cerita berlanjut kepada Jiajeng yang terpaksa melanjutkan permainan kutukan ini. Di saat itu dia pun mengambil kartunya dan dia pun langsung menunjukkan kalau kartu yang didapatkan adalah sebuah kartu kedekatan yang menyuruh mereka untuk berpelukan selama 3 menit. Di saat itu memang benar Sansan malu, tapi kali ini saya rasa Sansan sudah berubah karena dia langsung mengundang Jiajeng untuk melaksanakan misinya. Jelas di saat itu Jiajeng sangat malu, jadi dia berkata kalau ini cuma permainan dan mereka bisa saja untuk tidak melakukannya. Apalagi mereka juga tidak seperti dipaksa untuk melakukan itu. Ya, di saat itu mereka berdua pun memaksa fisik dan mental mereka untuk mempercayai delusi yang mereka buat sendiri. Akan tetapi, sayangnya, kenyataan berkata lain. Dan pada akhirnya, Jiajeng melakukan hal yang seumur hidupnya tak pernah dia lakukan. Bahkan bayangkan saja tidak pernah. Orang seorang wibu gimana mau ngebayangin itu coy. Di saat itu Sansan pun sudah pasti merasa sangat-sangat gugup karena apa yang mendadak Jiajeng lakukan kepadanya. Namun di samping itu, Jiajeng langsung berkata dengan lembut kalau Sansan harus tetap tenang karena tubuhnya sekarang tidak bisa bergerak dan itu bergerak sendiri. Karena dia bahkan sudah menggunakan kekuatan iblis, tapi tetap saja tidak bisa menggerakkan bahkan satu helai jarinya saja. Jadi Jiajeng menduga kalau cincin ini sudah semakin sakti saat mereka naik level sebelumnya ke kesulitan normal. Dan Sansan harus bersabar agar bisa lepas dari ini. Lagi pula ini hanya selama 3 menit saja. Di saat itu, 3 menit pun terasa seperti 3 jam untuk mereka berdua. Ditambah Jiajeng semakin erat memeluknya. Dan saat itu, Sansan sama sekali tak bisa tenang dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk membalas pelukan Jiajeng. Akan tetapi, dia langsung menurunkannya karena dia ragu. Dan pada akhirnya, Sansan pun mengumpulkan semua keberaniannya dan membalasnya walaupun hanya sedikit saja. Karena sekarang, dia seperti merasa sangat tenang berada di pelukan Jiajeng. Anjir, so sweet. Di sisi lain, Jiajeng berada di situasi yang lain lagi karena dia sama sekali tak tenang seperti Sansan. Karena ini merupakan kali pertama baginya. Dan di saat itu, di saat dia memikirkannya, dengan tiba-tiba alarm pun berbunyi yang menandakan kalau waktu telah habis. Oh sudah pasti, Jiajeng langsung melepaskan pelukannya. Tapi dia melakukannya di saat-saat Sansan masih menggenggam erat bajunya. Dan sudah pasti, Jiajeng merasa aneh dan Sansan merasa sangat malu. Jadi dia pun langsung mendorong Jiajeng sekuat tenaga.
Oh ya, bagi yang penasaran dengan cover komiknya, ini saya tunjukkan. By the way, keren kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling paling sulit. Di situ Sansan mendapatkan sebuah kartu kebenaran mengenai hal yang disukai Jiacheng darinya. Dan di sini akhirnya kita mengetahui kalau ternyata selama ini Jiacheng menyimpan sebuah kebenaran yang sangat membagongkan. Banyak banget sangatnya pokoknya. Karena selama ini dia ternyata menyukai Sansan. Tapi yang lebih membagongkan lagi adalah semua hinaannya mengenai aset Sansan yang kecil itu ternyata bohongan. Karena selama ini dia sangat menyukainya. Dia juga meminta maaf atas semua hinaannya. Dan juga sebenarnya dia juga selama ini sangat menyukai kaki milik Sansan. Di luar nalar coy, gila men. Karena baik aura, perasaan, atau semua yang dimiliki oleh mereka adalah sebuah golden ratio. Baik itu dalam pose ini, dan pose yang satu ini. Semuanya merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Dan fakta selanjutnya adalah saya juga adalah penyuka kaki sama dengan Jiacheng. Sudah pasti di saat itu Jiacheng sangat mengagumkan sepasang kaki jenjang. Saya mengerti perasaanmu Jiacheng karena kita berdua sama. Di saat itu dengan tiba-tiba kesadaran Jiacheng pun kembali. Dan di saat itu semuanya sudah terlambat untuk disesali karena nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Jiacheng pastinya mencoba untuk menjelaskan semuanya, tapi Sansan sudah terlanjur mengetahuinya. Jadi dia hanya bisa menjauh dari Jiacheng dengan menutupi kakinya. Dan sudah pasti, mau bagaimanapun Jiacheng menjelaskannya, Sansan tetap tak ingin mendengarnya. Namun karena dia sudah terlanjur memperlihatkan rahasianya, dia akan membalas dendam dan menggali semua rahasia Sansan. Dan sepertinya Dewi Keberuntungan atau Dewi Fortuna berpihak kepada Jiacheng karena dia mendapatkan kartu pertanyaan apa saja. Di saat itu, Jiacheng pun langsung bertanya, apakah Sansan berpikiran bejat kepadanya atau pernahkah Sansan berpikiran seperti itu kepadanya? Dan sudah pasti, Jiacheng langsung menyesali pertanyaannya karena tidak mungkin Sansan yang polos itu pernah berpikir untuk melakukan hal tersebut. Apalagi, pokoknya begitulah, bingung juga saya. Akan tetapi, sebuah jawaban yang sangat membagongkan pun keluar. Karena ternyata Sansan pernah, bahkan sering melakukannya. Wah, apa-apaan ini? Di saat itu, ekspresi Jiacheng mirip sekali dengan ekspresi saya. Sansan pun menjelaskan kalau ada sesuatu yang dimiliki Jiacheng yang membuatnya seketika ngeblank. Yang ternyata itu merupakan tulang selangka milik Jiacheng. Sansan menjelaskan kalau di saat Jiacheng fokus pada sesuatu, auranya seakan menjadi sangat berbeda. Dan dia selalu saja mengambil kesempatan untuk menatap tulang selangka Jiacheng di saat itu. Bahkan, saking fokusnya dia melakukannya, dia langsung melupakan apa yang sedang dia lakukan sekarang ini atau yang sedang dia kerjakan. Dan terutama pada saat Jiacheng baru selesai mandi, Sansan saat itu mengakui kalau dia mempunyai dorongan yang kuat untuk mencium itu. Waduh, apa-apaan ini coy? Tobat mbak, tobat. Di saat itu, tiba-tiba kesadaran Sansan pun kembali. Dan di saat itu semuanya sudah terlambat untuk disesali karena nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Sansan pastinya mencoba untuk menjelaskan semuanya, tetapi Jiacheng sudah terlanjur mengetahuinya. Jadi dia hanya bisa menjauh dari Sansan dengan menutupi bagian lehernya. Dan sudah pasti, mau bagaimanapun Sansan menjelaskannya, Jiacheng tetap tak ingin mendengarnya. Namun, karena dia sudah terlanjur memperlihatkan rahasianya, dia akan membalas dendam dan menggali semua rahasia Jiacheng. Permainan pun terus berlanjut, dan Jiacheng dan Sansan terus melanjutkan permainannya dengan tujuan untuk mencari pemenangnya, bukan lagi dengan tujuan untuk menyelesaikan misi. Mereka berdua pun terus-menerus bersaing untuk mencari tahu siapa yang akan memenangkan permainan ini. Bahkan, mereka sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu yang disebabkan oleh tindakan dan tingkah mereka masing-masing. Bahkan, walaupun di saat itu salah satu dari mereka membangkitkan fetis baru dari yang lain dan perlahan bertransformasi menjadi es, mereka tetap terus memainkannya. Dan pada akhirnya, sampailah mereka di kartu terakhir. Dan kartu itu merupakan kartu keberuntungan bagi Jiacheng, karena Dewi Fortuna seakan langsung berpihak kepada Jiacheng. Karena dia dapat meminta Sansan untuk melakukan apapun itu sesukanya.
Ya, di saat itu, karena Sansan nampak ketakutan, Jajang pun mengurungkan niatnya dan bertanya alasan Sansan memakai hoodie atau baju oversize kemanapun dia pergi. Namun di saat itu, Jajang pun terkejut dengan jawaban yang berkaitan dengan aset kecil yang dimiliki Sansan. Ya, Jajang tak menyangka kalau itu yang akan keluar dari mulut Sansan. Dan tentu hal tersebut membuatnya tertawa ngakak sampai hampir pingsan. Dan tak berselang lama, tugas pun akhirnya selesai. Saat itu, Jajang pun mencoba menghentikan Sansan karena tugas mereka sudah selesai. Akan tetapi, Jajang sepertinya baru saja menyentuh aset yang dimiliki oleh Sansan. Dan di saat itu, tiba-tiba Jajang pun memberitahu Sansan sesuatu. Dan sesuatu itu membuat Sansan semakin malu. Dan akhirnya, pukulan pun terus berlangsung sepanjang malam di rumah pasangan baru tersebut.